Hi Indonesia, I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. Because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of our family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. I feel very scared. Mengenai bagaimanakah sosok Ami di dalam keluarga sebagai ibu rumah tangganya, kedekatannya dengan anak-anak sebelum terjadinya gonjang-ganjing ini. Kemudian, apakah suami ini memang mencintai selingkuhannya ataukah ada pengaruh-pengaruh magic, serta bagaimanakah perasaan anaknya, ataukah anaknya ini memang mengatakan sejujurnya di medsos itu yang mengatakan ibunya mabuk dan lain sebagainya. Mari kita bongkar di sini. Yang pertama, saya ingin mencari tahu bagaimanakah perilaku ibunya di dalam rumah tangga sebelum terjadinya gonjang-ganjing ini ya. Sebelum terjadi gonjang-ganjing, bagaimanakah sosok Ami di mata suami dan anak-anaknya. Impartiality, ada simbol materi, keadilannya. Selanjutnya, victim, dia menjadi korban. Victim itu korban dari materi. Selanjutnya, grief, yang pada akhirnya duka cita yang dialami. Waduh, ini kartunya langsung to the point ya teman-teman. Padahal yang saya tanyakan bagaimanakah sosok Ami di rumah tangga sebelum terjadinya gonjang-ganjing. Tapi kartu ini sudah membuka tabir semuanya. Langsung to the point. Kemudian community. Satu kartu lagi, insecurity. Dari kelima kartu ini melambangkan nasib Ami yang dialami saat ini. Jadi di sini ada simbol impartiality. Kenapa sih suaminya membawa semua anaknya? Ada kaitannya dengan materi yang mungkin tidak mau berbagi dengan Ami. Dan di sini Ami menjadi korban atas ulah mereka itu. Ada simbol victim, korban, yang pada akhirnya Ami harus berpisah dengan 4 anaknya dan mengalami kesedihan. Setelah dia mengalami kesedihan, pada akhirnya dia ada komunikasi, berusaha bangkit, menjalin komunikasi dengan orang-orang yang dirasa bisa membantunya. Karena apa? Karena dia merasa nggak nyaman hidupnya, merasa takut hidupnya, terkait dari peristiwa-peristiwa yang sedang dialami saat ini. Jadi dari kelima kartu ini melambangkan bahwa Ami sebagai korban dari mereka, ya. Karena di sini ada simbol victim. Mengapa sampai membawa 4 anaknya, suaminya dan selingkuhannya? Dikarenakan tidak mau berbagi masalah harta. Ada impartiality. Ya, ada impartiality berarti tidak mau membagi masalah harta di sini, makanya membawa ke-4 anaknya karena ingin menguasai harta seluruhnya. Ini udah terjawab ya, motifnya masalah harta ternyata kalau menurut di kartu. Suaminya ini memang secara akal sehat melakukan hal itu, ataukah karena adanya pengaruh-pengaruh tanda kutip misalnya magic dan lain sebagainya, sehingga tega melakukan seperti itu kepada istrinya. Mengapa kamu tega ngelakuin itu kepada istrimu? Karena prayer. Prayer itu doa-doa, jampa-jampu.
ternyata keluar langsung. Ada jompa jampu teman-teman, mengapa suaminya sampai seteka itu kepada istrinya. Sampai akal sehatnya tidak dipergunakan lagi. Karena ada jompa jampu. Selanjutnya, tujuan apa jompa jampu itu? Tujuannya rilis. Rilis itu apa? Untuk melepaskan. Rilis untuk melepaskan ada simbol kuburan. Melepaskan dan mengubur dari apa yang sudah dialami atau dari apa yang sudah rumah tangga mereka alami. Jadi jompa jampu untuk mematikan atau mengakhirkan hubungan rumah tangga mereka. Tujuannya jompa jampunya seperti itu. Kemudian, karena ada rasa saling cinta di sini. Jadi mungkin ini masih asas praduga tidak bersalah loh ya. Masih praduga. Jadi si ceweknya ini ada perasaan cinta kepada si cowoknya. Kemudian menggunakan jompa jampu agar hubungan cowok dengan istrinya ini bisa berakhir melalui bantuan jompa jampu tersebut. Kemudian tapi ada jalan buntu di sini. Jalan buntu ini terkait masalah yang sudah mencuat saat ini, di mana Ami melaporkan si perempuan ini terkait dengan kasus perzinahan. Nah, disinilah ada jalan buntu terhadap nasib si perempuan tersebut. Jadi apa ya, cita-citanya untuk bisa menguasai atau mempengaruhi si cowoknya ini pada akhirnya menghadapi jalan buntu terkait adanya perlawanan dari Ami tersebut. Satu kartu lagi. Ya, karena mereka sudah melakukan sebuah kesalahan. Ada simbol guilt, sebuah kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi teman-teman, dari kelima kartu ini melambangkan bahwa sebenarnya suami dari Ami ini kena pengaruh, kena guna-guna. Ada simbol prayer, doa-doa, jompa jampu agar hubungan rumah tangga Ami dengan suaminya ini menjadi berantakan. Jadi jompa jampu ini tujuannya untuk memisahkan hubungan mereka. Karena si perempuan ini mencintai sosok laki-laki tersebut. Tapi sayangnya dengan adanya perlawanan dari Ami saat ini, pada akhirnya si perempuan ini merasa mengalami jalan buntu terkait hubungannya dengan si cowok ini. Ya karena apa ya? Karena segala resiko itu kan harus dipertanggungjawabkan. Berani melakukan ini juga harus berani melakukan resiko yang harus dihadapi, ya, berani menanggung resiko. Ini ternyata si suami kena jompa jampu. Selanjutnya untuk anak. Untuk anak yang mengatakan bahwa ibunya begini begitu, apakah itu murni dari hati nuraninya atau sudah didoktrin atau juga ada pengaruh jompa jampu seperti papanya yang kena pengaruh? Mari kita lihat di sini. Untuk anaknya, sudah jujurkah dia mengatakan seperti itu? Ataukah ada pengaruh-pengaruh untuk anaknya ya? Ada simbol kreasi, usaha-usaha. Jadi apa yang dikatakan anaknya itu tidak murni. Ada usaha-usaha di sini yang mungkin anaknya ini dipengaruhi oleh dua orang tersebut sehingga mengatakan hal semacam itu. Apalagi di sini si bapak ini lebih berperan di dalam masalah ekonomi keluarga. Nah, anak kalau udah segala kemauannya diturutin ya pasti akan manut sama orang tuanya ya. Sedangkan ibunya mungkin gak pegang uang karena dari pemberitaan bahwa tabungannya juga sudah diambil mereka. Bahkan ibunya juga diusir. Nah, tentunya ibunya mengalami kesulitan ekonomi sehingga anak ini lebih dekat dengan papanya dikarenakan segala sesuatunya tercukupi oleh papanya. Apakah seperti itu? Bisa jadi di sini karena ada simbol kreasi, usaha-usaha yang dilakukan. Nah, selanjutnya trickery untuk melakukan penipuan. Jadi
usaha-usaha ini dilakukan agar untuk menipu orang lain, melakukan penipuan, melakukan kebohongan. Selanjutnya, karena memperjuangkan nasibnya. Oh, Desta ini nasib. Berjuang untuk melawan nasib. Karena saat ini kan masalah genting, di mana si cowoknya sudah keluar dari perusahaan. Kemudian masalah juga hadir karena ibunya, Ami, sudah melaporkan si pelakor ini sebagai kasus perzinahan. Nah, tentunya masalah akan semakin runyam. Makanya di sini si anak berusaha melakukan pembelaan untuk papanya, ya, untuk papanya, karena nasibnya di ujung tanduk papanya ini sama pelakornya itu. Kemudian passion. Nah, dengan semangat melakukan itu, dengan semangat melakukan pernyataan-pernyataan itu, padahal ternyata pernyataan itu ada tipu dayanya. Satu kata lagi, isolasi, khawatir di sini menghadapi isolasi. Isolasi ini imbas dari pelaporan Ami terkait perzinahan. Nah, kalau terbukti bersalah ya bisa diisolasi. Untuk menghindari ini sebenarnya mengapa si anak ini sampai melakukan pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang menyudutkan ibunya, karena adanya khawatir hidup yang terisolasi ini. Jadi teman-teman, di sini udah jelas ya dari pembacaan kartu saya. Yang pertama, si cowoknya ini kena guna-guna hingga sampai kesadarannya bisa dikatakan gak sadar ya, karena guna-guna itu sama saja dengan orang yang sakit pikirannya sehingga melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang mengguna-guna tersebut, sehingga rumah tangga mereka berantakan. Nah, tujuan guna-guna tadi kan untuk memisahkan suami istri ini. Sampai tega. Kalau dibilang istrinya seseorang yang kejam, saya rasa ya enggak. Kenapa? Karena sudah ada 4 anak. Andai kata istrinya nggak becus, anak pertama, anak kedua aja suaminya pastinya minta cerai. Lah, kenapa sampai saat ini masih belum bercerai, malah melakukan hubungan terlarang? Ya tentunya karena itu tadi ada kena pengaruh karena si ceweknya begitu mencintai laki-laki tersebut, dan si laki-laki tersebut atas pengaruh si cewek itu nggak mau berbagi masalah harta. Makanya seluruh anaknya diambil agar hartanya tidak terbagi dengan istrinya. Tujuannya di sini. Nah, bagaimanakah nasib Ami ke depannya terkait kasus ini? Adakah dia berhasil, katakanlah, untuk mengambil kembali anaknya? Berhasilkah? Impes, ada jalan buntu teman-teman. Jadi jalan buntu ini tentunya harus melakukan usaha-usaha, misalnya mengurus perceraian dan lain sebagainya. Tapi tidak semudah itu untuk bisa merebut anak-anaknya. Karena pihak si cowok juga akan melakukan perlawanan di sini. Apalagi kabar-kabarnya ada sangkut pautnya dengan seorang pengacara. Nah, ini benar atau tidak? Kita juga nggak tahu ya, tapi dari pengacara tersebut sudah memberikan pernyataan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa ini. Tapi si pengacaranya itu mengunggah adanya saat si Ami ini bertemu dengan suaminya dan anaknya, kemudian anaknya merontak. Nah, maksudnya apa dia mengunggah video tersebut? Nah, ini juga tanda kutip terhadap pengacara itu. Jadi Ami ini tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam merebut anaknya, karena dari pihak si cowok akan melakukan perlawanan. Kemudian vanity. Nah, ini. Jadi dengan gigi si cowok itu akan melakukan perlawanan dengan segala cara. Karena di sini apa ya, posisi Ami sebagai ibu rumah tangga tentunya ya ada
ada keterbatasan mungkin dari pembiayaan dan lain sebagainya. Tapi pastinya saya juga kurang tahu ya, apakah Ami ini sebagai ibu rumah tangga total atau punya bisnis dan lain sebagainya. Karena di sini Ami dalam melawan si cowoknya nanti, suaminya nanti, begitu banyak sekali hambatan yang harus dialami dia. Ada jalan buntu di sini. Tapi yang namanya prediksi ini masih bisa dirubah ketika Ami mau berusaha segigi mungkin untuk bisa merebut anaknya, ya. Nah, kita dukung yang benar saja di sini ya teman-teman. Dari kartu-kartu tadi kan kalian sudah bisa mengambil ceritanya, latar belakang kenapa masalah ini mencuat. Ternyata ada jampa-jambu. Selanjutnya, apakah Ami bisa merebut anaknya? Ada impartiality, menuntut keadilan di sini Ami. Berhasilkah? Fight, yakin. Nah, ini ada kartu bagus juga untuk Ami, yakin. Selanjutnya ada kebijaksanaan di sini. Jadi, untuk masalah ini yang saat ini seakan-akan sudah jalan buntu, dikarenakan pihak seberang, pihak dari suaminya Ami melakukan perlawanan ya, melakukan klarifikasi yang juga menyudutkan Ami. Pada akhirnya disinilah nanti Ami berusaha untuk ada impartiality, menuntut keadilan. Tapi keadilan ini harus melalui proses hukum, misalnya perceraian, misalnya ini dan itu. Ya, kalau sekedar menuntut tapi tidak melalui proses hukum ya tentunya susah. Nah, disinilah ada impartiality di mana Ami menuntut keadilan dan akan ada kebijaksanaan untuk Ami nih. Ada wisdom kebijaksanaan. Nah, semoga kebijaksanaan ini bisa mempertemukan Ami dengan anak-anaknya, juga bisa mendapatkan harta gono gini. Karena maunya si cowok ini dengan si pelakor ini, maunya harta bendanya itu dikuasai oleh mereka. Makanya seluruh anaknya juga ikut mereka, diambil mereka. Mereka nggak mau berbagi 1 peser pun harta gono gini kepada istrinya.